Aku pulang kerja dan menemukan orang tuaku diusir ke jalanan, sementara suamiku dan keluarganya berpesta di dalam rumahku. Mereka tidak tahu, malam itu adalah awal dari kehancuran total hidup mereka. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari kota mana tempat sahabat menonton agar aku tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh menyapa Indra Widya, menjadi penanda ritual paginya yang tak pernah berubah. Dari jendela kaca setinggi langit-langit di ruang makannya, ia bisa melihat hamparan rumput hijau yang dipotong rapi dan kolam renang biru berkilauan yang memantulkan cahaya matahari pagi Jakarta. Semua ini adalah miliknya. Setiap ubin marmer, setiap pilar kokoh, setiap detail arsitektur minimalis modern dari rumah ini adalah buah dari keringat, kerja keras, dan malam-malam tanpa tidur yang ia lalui untuk membangun firma desain interiornya dari nol. Pagi, sayang. Sebuah suara serak dan hangat terdengar dari belakang, diikuti oleh sepasang lengan yang melingkar di pinggangnya. Satria, suaminya, menumpukan dagu di bahunya. Napasnya beraroma mint. "Kamu sudah bangun dari tadi?" Widya tersenyum. Sentuhan fisik Satria masih mampu membuatnya merasa dicintai. "Aku tidak bisa tidur lagi. Ada beberapa konsep yang harus aku periksa sebelum ke kantor." "Jangan terlalu keras bekerja, Widya," bisik Satria, mengecup lehernya. "Lihat semua ini. Kamu sudah mencapai segalanya. Sekarang waktunya menikmati hidup." Widya membalikan badan dan merapikan rambut Satria yang sedikit berantakan. Wajah suaminya masih setampan saat pertama kali mereka bertemu 5 tahun lalu. Senyum menawan dan mata yang bisa meluluhkan siapa saja. Namun, terkadang, Widya merasa ada perbedaan fundamental di antara mereka. Baginya, pencapaian adalah proses yang terus berjalan. Bagi Satria, pencapaian adalah tujuan akhir untuk bersantai. "Aku menikmatinya, kok," jawab Widya lembut. "Dengan bekerja." Satria tertawa. "Tentu saja. Oh ya, aku pinjam mobil yang sedannya hari ini? Mau ketemu beberapa klien potensial di pusat kota." Widya mengangguk. Kedua mobil di garasi adalah atas namanya. Sama seperti rumah ini. Itu adalah kesepakatan pranikah yang diusulkan oleh pengacaranya, bukan olehnya. Saat itu ia menolaknya mentah-mentah, menganggapnya tidak romantis. Tapi sekarang, entah kenapa, ia sedikit bersyukur atas kehati-hatian firma hukumnya. Ponsel Satria di atas meja bergetar hebat. Nama, Mama, tertera di layar. Satria mengangkatnya dengan mode speaker, kebiasaan yang terkadang membuat Widya tidak nyaman. "Halo, MA? Pagi-pagi sekali." Sapa Satria ceria. "Satria, kamu di mana? Mama butuh bantuanmu. Tukang AC yang kamu panggil kemarin tidak benar kerjanya. Sekarang malah bocor." Suara Ibu Kartika terdengar nyaring dan menuntut, tanpa basa-basi. "Loh, kok bisa?" "Ya sudah, nanti aku telepon lagi orangnya," jawab Satria sabar. "Jangan nanti-nanti. Sekarang." Dan Vika bilang laptopnya mulai lambat. "Mungkin sudah waktunya ganti. Kamu tahu kan, dia butuh itu untuk portofolionya. Nanti tolong kamu bicarakan dengan istrimu ya," lanjut Ibu Kartika. Nadanya seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Widya menegang. "Bicarakan dengan istrimu." Kode halus untuk minta Widya yang bayar. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan cangkir kopinya. "Iya, MA, gampang itu. Nanti aku sampaikan," kata Satria menenangkan. "Sudah dulu ya, MA." Setelah telepon ditutup, Satria menatap Widya dengan senyumnya yang biasa. "Mama seperti biasa, panikan. Kamu jangan dimasukkan ke hati ya." Widya hanya mengangguk pelan. Ia mencintai Satria. Dan keluarga suaminya adalah bagian dari paket pernikahan. Ia terus mengulang kalimat itu dalam hatinya, berharap suatu saat nanti, kalimat itu akan terasa lebih ringan, bukan seperti batu yang mengganjal di tenggorokannya. Keraguan tidak datang seperti badai, melainkan seperti gerimis yang terus-menerus, yang perlahan tapi pasti membasahi pondasi keyakinan. Bagi Widya,
Gerimis itu mulai turun di suatu minggu sore saat makan siang keluarga di sebuah restoran mewah. Seperti biasa, Ibu Kartika menjadi pusat perhatian, menceritakan pencapaian teman-teman sosialitanya. Vika, adik Satria, sibuk memotret setiap hidangan untuk diunggah ke media sosial. Ponselnya yang model terbaru, hadiah ulang tahun dari Widya, tak pernah lepas dari tangan. "Widya, kamu benar-benar hebat," kata Ibu Kartika tiba-tiba, membuat Widya sedikit terkejut. "Mama dengar kamu baru dapat proyek besar dari sebuah grup hotel ternama. Satria sangat beruntung mendapatkanmu." "Terima kasih, Ma," jawab Widya tulus, merasa sedikit senang atas pujian itu. Namun, Ibu Kartika melanjutkan, "Kamu benar-benar bisa mengangkat derajat keluarga. Bapakmu dulu, maaf ya, hanya pegawai kecil di kantor kecamatan, kan? Lihat sekarang, putrinya bisa mentraktir kita semua makan di tempat seperti ini." Senyum di wajah Widya membeku. Kalimat itu, yang dibungkus seperti pujian, terasa seperti tamparan. Ia melihat ke arah Satria, mencari pembelaan. Namun suaminya hanya tersenyum canggung. "Mama cuma bercanda, Widya." Vika, tanpa mengangkat wajah dari ponselnya, menimpali. "Iya, Mbak Widya. Jangan baper. Yang penting kan sekarang Mbak sukses." "Oh ya, Mbak, laptopku benar-benar sudah tidak mendukung. Desainku jadi jelek terus," kata Mas Satria. "Nanti Mbak Widya yang bantu urus." Widya menarik napas dalam-dalam. Urus adalah kata lain dari belikan. Ia merasa seperti mesin ATM berjalan yang diharapkan selalu siaga. "Nanti Mbak lihat dulu spesifikasi yang kamu butuhkan," jawabnya dengan nada datar. Malam itu, di kamar tidur mereka yang luas dan hening, Widya mencoba membuka percakapan. "Satria, aku..." Ia memulai dengan ragu. "Aku kurang nyaman dengan cara Mama berbicara tentang keluargaku tadi siang." Satria yang sedang melepas jam tangannya, menghela napas. "Sayang, kan sudah aku bilang, Mama cuma bercanda. Kamu tahu sendiri kan gaya bicaranya memang seperti itu. Spontan. Jangan terlalu dimasukkan ke hati." "Tapi itu menyakitkan, Satria. Seolah-olah aku dinilai hanya dari berapa banyak uang yang bisa aku hasilkan." Suara Widya sedikit bergetar. "Dan soal Vika, kenapa kamu selalu menjanjikan sesuatu atas namaku tanpa berdiskusi dulu?" Wajah Satria mengeras. "Jadi sekarang masalahnya uang? Aku pikir kamu tulus membantu keluargaku. Mereka juga keluargamu sekarang. Kenapa jadi perhitungan sekali? Vika itu adikku satu-satunya. Apa salahnya aku ingin membantunya?" "Ini bukan soal perhitungan," bantah Widya, suaranya meninggi. "Ini soal rasa hormat. Hormat padaku, pada uang hasil jerih payahku, dan pada keluargaku." Sudah, potong Satria, mengangkat tangannya. "Aku lelah, tidak mau bertengkar. Kamu hanya terlalu sensitif malam ini." Satria berbalik dan masuk ke kamar mandi, menutup pintu dengan pelan namun tegas. Percakapan selesai. Widya terduduk di tepi ranjang, merasa dingin dan sendirian. Benih keraguan itu telah disiram, dan kini mulai bertunas di dalam hatinya. Ia mulai melihat pola yang selama ini coba ia abaikan. Ia adalah penyedia, sementara mereka adalah penerima. Ia adalah tuan rumah, sementara mereka adalah pemilik. Dan suaminya, orang yang seharusnya menjadi jembatan di antara mereka, justru menjadi tembok yang memisahkannya. Beberapa minggu kemudian, Ibu Kartika melakukan manuver terbesarnya. Ia datang ke rumah Widya pada hari Sabtu pagi, membawa sebuah buku catatan tebal dan aura seorang jenderal yang hendak merancang strategi perang. Ia meminta Widya dan Satria untuk duduk di ruang keluarga, ruang yang didesain sendiri oleh Widya. Jadi, Ibu Kartika memulai, tanpa basa-basi. 2 bulan lagi Mama akan berulang tahun yang ke-60. Ini momen sekali seumur hidup, jadi harus dirayakan secara istimewa. Widya mengangguk. Tentu, Ma. Kita bisa adakan makan-makan keluarga. Ibu Kartika tertawa kecil, seolah usulan Widya adalah lelucon yang lucu. Makan-makan keluarga?
Widya, ini ulang tahun ke-60, bukan arisan RT. Mama sudah punya rencana. Ia membuka buku catatannya. Kita akan adakan pesta besar di sini. Widya terdiam. Di sini? Di rumahnya? Halamannya luas. Kolam renangnya indah. Sempurna untuk tema garden party yang elegan. Lanjut Ibu Kartika. Matanya berbinar saat memindai setiap sudut ruangan. Mama sudah buat daftar tamu. Sekitar 150 orang. Kerabat, teman-teman sosialita Mama, rekan bisnis almarhum Papa. Kita harus menunjukkan kelas keluarga kita. Satria bertepuk tangan kecil. Wow, MA, ide yang hebat. Pasti akan jadi pesta termegah tahun ini. Ia menoleh ke Widya. Matanya bersinar. Bagaimana menurutmu, sayang? Keren, kan? Lidah Widya terasa keluh. Ia merasa seperti wilayahnya sedang diinvasi, dan suaminya sendiri yang membukakan gerbang untuk pasukan musuh. 150 orang? MA, itu banyak sekali. Rumah ini mungkin tidak akan cukup. Cukup, sahut Ibu Kartika cepat. Nanti kita sewa tenda transparan untuk di taman. Ini, Mama juga sudah kumpulkan beberapa vendor rekomendasi untuk catering, dekorasi, dan musik. Semuanya vendor kelas atas. Kamu pasti suka dengan selera Mama. Ia menyodorkan sebuah map berisi brosur-brosur mewah ke arah Widya. Jantung Widya mencelos saat melihat nama-nama vendor dan membayangkan estimasi biayanya. Angkanya pasti astronomis. Implikasi tak terucap dari sodoran map itu sangat jelas. Ini rencananya, ini rumahmu, dan ini tagihannya. Widya menatap Satria, berharap suaminya akan menangkap sinyal darurat di matanya. Tapi Satria terlalu sibuk terkagum-kagum pada ide ibunya. Ini akan jadi hadiah terbaik untuk Mama, katanya. Widya merasa terpojok. Menolak berarti memulai perang dunia ketiga dalam keluarga. Ia akan dicap sebagai menantu pelit, tidak tahu terima kasih, dan tidak menghormati mertua. Satria akan kecewa padanya. Maka, dengan senyum yang terasa seperti tarikan otot yang menyakitkan, Widya berkata, "Tentu, MA, apapun untuk kebahagiaan Mama." Sore harinya, saat sedang menenangkan diri di ruang kerjanya, ponsel Widya berdering. Nama, Ibu, tertera di layar. Nama ibunya sendiri. Suara lembut dan hangat itu langsung menjadi oase di tengah gurun kekesalannya. "Assalamualaikum, Enduk." Sapa ibunya. "Waalaikumsalam, Bu. Ibu apa kabar? Bapak sehat?" "Alhamdulillah sehat semua. Ini, Ibu sama Bapak ada sedikit rezeki. Kami mau ke Jakarta pas hari ulang tahun ibu mertuamu. Mau kasih hadiah kecil sekalian silaturahmi. Boleh, kan?" Widya menutup matanya sejenak. Orang tuanya yang sederhana, selalu berpikir untuk memberi. Sangat kontras dengan keluarga mertuanya yang selalu berpikir untuk menerima. "Tentu saja boleh, Bu," jawab Widya. Suaranya melembut. "Datang saja. Nanti kita rayakan sama-sama di sini." Widya tunggu. Dalam benaknya yang naif, ia berpikir ini adalah solusi yang baik. Momen di mana kedua keluarga bisa berkumpul. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja mengatur panggung untuk sebuah tragedi yang akan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Hari pesta tiba bersamaan dengan awan mendung yang menggelayut di langit Jakarta. Seolah alam pun tahu, malam itu bukanlah malam untuk perayaan. Widya terjebak di kantor lebih lama dari yang diperkirakan. Sebuah revisi desain mendadak dari klien terpentingnya memaksanya untuk lembur. Pukul 7 malam, saat pesta seharusnya sudah dimulai, ia baru bisa keluar dari lobi kantornya. Hujan deras turun, mengubah jalanan ibu kota menjadi sungai yang macet. Ponselnya terus bergetar. Puluhan pesan dari Satria. "Sayang, kamu di mana? Tamu sudah banyak yang datang." "Widya, MC sudah mau mulai. Cepatlah. Fotografer menanyakan kamu." "Aku harus bilang apa? Cepat pulang." Mama sudah mulai kesal. Tak ada satupun pesan yang bertanya, "Kamu baik-baik saja? Kenapa terlambat?" Hanya ada tuntutan dan kepanikan yang egois.
Hampir 2 jam kemudian, mobil Widya akhirnya berbelok ke jalan menuju kompleks perumahannya. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya gemerlap dan mendengar dentuman musik bass yang samar. Rumahnya telah berubah menjadi pusat sebuah galaksi asing yang riuh rendah. Valet berseragam sibuk memarkirkan mobil-mobil mewah Eropa yang berjejer di sepanjang jalan. Ia memarkir mobilnya agak jauh, di tempat yang tersisa, lalu mengambil tas dan payungnya. Dengan langkah lelah, ia berjalan menuju sumber kebisingan itu, menuju rumahnya sendiri. Saat jaraknya tinggal sekitar 20 meter dari gerbang utama, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sesuatu yang janggal dan tidak pada tempatnya. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan dan temaram, di sebuah bangku semen di trotoar yang sedikit basah oleh sisa hujan, duduk 2 sosok renta. Seorang pria tua dengan kemeja batik terbaiknya, bahunya sedikit membungkuk. Di sampingnya, seorang wanita tua berkerudung sederhana, menarik syalnya lebih erat untuk menghalau angin malam. Di pangkuan mereka, tergeletak sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas kado coklat dengan pita yang sederhana. Widya merasa napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seolah menjadi sunyi. Dentuman musik dari rumahnya meredup menjadi dengungan jauh. Lampu-lampu pesta yang berkelip menjadi kabur. Yang ia lihat hanyalah 2 orang itu. Bapaknya, ibunya. Mereka tidak terlihat marah atau kesal. Hanya ada ekspresi bingung, lelah, dan sedikit kehilangan di wajah mereka yang berkerut. Mereka menatap gerbang rumah megah itu seolah itu adalah benteng asing yang tak bisa mereka tembus. Rasa lelah di tubuh Widya seketika hilang, digantikan oleh gelombang es yang menusuk langsung ke jantungnya. Ia berdiri mematung di tengah trotoar. Payungnya terkulai di sisinya, membiarkan tetes-tetes air dari pohon menetes di kepalanya. Di belakang gerbang itu, orang-orang asing berpesta pora di rumahnya, meminum anggurnya, memakan hidangannya. Dan di sini, di luar, di kegelapan, 2 orang yang memberinya kehidupan, 2 orang paling berharga di dunianya, duduk terabaikan seperti pengemis. Malam itu, sesuatu di dalam diri Widya retak. Sesuatu yang fundamental dan tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Setiap langkah Widya menuju orang tuanya terasa seperti meniti di atas pecahan kaca. Kakinya berat, tapi hatinya lebih berat lagi. Bapak? Ibu? Suaranya keluar lebih seperti bisikan serak. Keduanya mendongak kaget. Lalu wajah lelah mereka sedikit cerah melihatnya. Widya, akhirnya kamu pulang, enduk, kata ibunya, mencoba tersenyum. Kenapa bapak dan ibu di sini? Kenapa tidak masuk? Tanya Widya. Suaranya bergetar menahan amarah dan tangis. Bapaknya berdeham, berusaha menjaga wibawanya. Tadi satpamnya tidak mengizinkan. Enduk, katanya. Nama kami tidak ada di daftar tamu. Perintah dari Nyonya Besar. Nyonya Besar. Gelar yang dipakai Ibu Kartika dengan bangga di rumah ini. Gelar yang baru saja ia gunakan untuk mengusir orang tua Widya dari depan pintu rumah putri mereka sendiri. Rasa sakit di dada Widya berubah menjadi amarah yang dingin dan membara. Tanpa berkata-kata lagi, ia mengambil tangan ibunya yang keriput dan dingin, lalu tangan bapaknya. Ayo, kita masuk. Ia tidak berjalan menuju gerbang kecil untuk pejalan kaki. Ia berjalan lurus ke gerbang utama yang besar, tempat para valet berlalu lalang. Ia tidak memedulikan tatapan heran mereka. Dengan sebelah tangan, ia menekan tombol interkom. Siapa? Suara satpam terdengar. Buka gerbangnya. Ini saya, Widya. Perintahnya. Nadanya tajam dan tak terbantahkan. Gerbang besi yang menjulang itu bergeser terbuka dengan pelan. Widya menuntun orang tuanya masuk, melintasi jalan masuk yang dipenuhi mobil-mobil mahal. Ia seperti seorang ratu yang kembali dari pengasingan, membawa serta harta paling berharganya. Saat mereka melangkah ke area taman, musik yang hingar-bingar dan tawa para tamu menyambut mereka. Semua mata tertuju pada mereka bertiga. Seorang wanita dengan pakaian kerja yang sedikit kusut, digandeng oleh sepasang manula yang tampak kebingungan dan tidak pada tempatnya di tengah kemewahan itu. Pesta sejenak menjadi hening. Widya memindai kerumunan dengan tatapan tajam, mencari targetnya.
Ia menemukan mereka di dekat panggung kecil. Ibu Kartika yang anggun dalam balutan kebaya mahal, Vika yang sibuk bersuah foto, dan Satria yang sedang tertawa bersama teman-temannya, gelas sampahnya di tangan. Widya berjalan lurus ke arah mereka, membelah lautan manusia yang menatapnya dengan penasaran. Satria, Mama, panggil Widya. Suaranya tidak keras, tapi cukup tajam untuk memotong keriuhan. Satria berbalik. Senyumnya memudar saat melihat Widya dan orang tuanya. Wajahnya langsung pucat. Ibu Kartika mengangkat alisnya. Ekspresinya lebih menunjukkan kekesalan karena pestanya terinterupsi daripada rasa bersalah. Widya, kamu dari mana saja? Tanya Satria gugup. Widya mengabaikan pertanyaannya. Kenapa orang tuaku ada di luar? Tanyanya. Matanya menatap lurus ke Ibu Kartika. Ibu Kartika mengibaskan tangannya dengan gestur meremehkan. Oh, astaga, orang tuamu datang? Ya ampun, Mama lupa sekali. Kirain tidak jadi datang. Makanya tidak dimasukkan ke daftar tamu. Salah paham saja ini, katanya dengan enteng, seolah itu hanya kesalahan kecil. Salah paham? Ulang Widya. Suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Mereka duduk kedinginan di luar selama hampir 2 jam. Itu yang Mama sebut salah paham. Sudahlah, Widya, jangan membuat keributan di pesta Mama. Desis Ibu Kartika, mulai merasa malu menjadi tontonan. Sekarang kan sudah di dalam. Ayo, Bapak, Ibu, silakan ambil makanan. Widya menatap suaminya. Inilah momennya. Momen di mana Satria harus memilih. Harus menunjukkan bahwa ia adalah suaminya, partner hidupnya. Ia memohon dalam hati, katakan sesuatu. Satria, belalah aku, belalah orang tuaku. Tapi Satria hanya berdiri mematung. Ia menatap ibunya, lalu menatap Widya. Mulutnya terbuka sedikit seolah ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Di matanya, Widya melihat ketakutan, kebingungan, tapi tidak ada pembelaan. Ia tidak memilih Widya. Ia tidak memilih kebenaran. Ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Dan dalam keheningan yang memekakan itu, hati Widya hancur total. Patah tak bersisa. Cinta, harapan, dan sisa-sisa pengabdian yang ia miliki untuk pria itu menguap menjadi debu. Widya melepaskan napas panjang yang terasa seperti melepaskan beban bertonton. Ia menatap wajah suaminya yang pucat, wajah ibu mertuanya yang angkuh, dan kerumunan tamu yang berbisik-bisik. Lalu, dengan ketenangan yang menakutkan, ia berbalik menghadap orang tuanya. Ia mengabaikan semua orang di sekelilingnya, seolah mereka tidak ada. Ayo, Pak, Bu, kita pergi dari sini, katanya lembut, tapi dengan nada final yang tak bisa diganggu-gugat. Ini bukan lagi rumah saya. Widya tidak membawa orang tuanya kembali ke rumah yang sudah terasa asing itu. Instingnya langsung mengambil alih. Ia mengemudikan mobilnya dalam keheningan, melewati jalanan yang mulai lengang, menuju jantung kota. Ia berhenti di depan lobi sebuah hotel bintang 5 yang megah, tempat yang menawarkan anonimitas dan kenyamanan tanpa celah. Ia memesan eksekutif suite dengan 2 kamar tidur, memastikan orang tuanya mendapatkan yang terbaik. Di dalam kamar yang beraroma teh putih dan bergamot, ibunya akhirnya tak kuasa menahan tangis. Maafkan kami, Enduk, isak ibunya pelan, memegang tangan Widya. Kami tidak bermaksud membuatmu malu atau bertengkar dengan suamimu. Hati Widya teriris, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah. Bahkan setelah dipermalukan, orang tuanya masih menyalahkan diri sendiri. Ibu dan bapak tidak salah apa-apa, kata Widya tegas, suaranya mantap. Ia menyeka air mata di pipi ibunya. Yang salah adalah mereka yang tidak punya hati. Malam ini, bapak dan ibu istirahat di sini. Anggap saja liburan. Jangan pikirkan apapun. Setelah memastikan orang tuanya nyaman dan tertidur di kamar mereka, Widya berjalan ke ruang tengah suite yang temaram. Ia berdiri di depan jendela besar yang menyajikan pemandangan kerlip lampu kota. Sebuah pemandangan yang biasanya ia nikmati. Malam ini, semua itu terasa hambar. Ia tidak menangis. Air matanya terasa sudah mengering di trotoar depan rumahnya tadi.
Kesedihan yang membekapnya selama perjalanan kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Energi yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Itu adalah energi seorang direktur utama yang menghadapi proyek gagal dan harus melakukan likuidasi total. Widya membuka tas kerjanya, mengeluarkan laptop rampingnya, dan meletakkannya di atas meja kayu mahoni. Bunyi, klik. Saat ia membukanya terdengar seperti kokangan senjata di tengah keheningan. Ia tidak membuka galeri foto atau media sosial. Ia membuka sebuah aplikasi spreadsheet. Kolom pertama, aset. Ia mulai mengetik dengan kecepatan yang metodis. Rumah di Pondok Hijau, atas nama Widya Prameswari, sertifikat hak milik. Apartemen di distrik bisnis, atas nama Widya Prameswari, aset investasi. Mobil SUV, atas nama Widya Prameswari. Mobil sedan, atas nama Widya Prameswari. Rekening prioritas, Bank A, dana pribadi. Rekening deposito, Bank B, dana darurat. Portofolio saham reksadana, dikelola manajer investasi. PT Widya Cipta Kreasi, kepemilikan 95%. Kolom kedua, kewajiban. Di bawahnya, ia hanya mengetik satu nama, Satria. Suaminya bukan lagi partner, melainkan sebuah kewajiban, sebuah liabilitas yang harus segera diputus. Kolom ketiga, stakeholder liabilitas. Ibu Kartika. K. Ia menatap layar itu lama. Ini bukan lagi tentang perasaan. Ini adalah neraca keuangannya, neraca hidupnya. Dan selama ini, neraca itu sangat tidak seimbang. Ia telah memberikan segalanya dan tidak mendapatkan apapun selain pengkhianatan. Fajar akan segera tiba, dan ketika matahari terbit, ia tidak akan lagi menjadi Widya yang sama. Fajar yang baru akan menjadi saksi lahirnya seorang wanita yang datang untuk menagih semuanya. Pukul 9 pagi, setelah memastikan orang tuanya menikmati sarapan mewah yang ia pesankan, Widya sudah berada di sebuah gedung perkantoran megah. Ia tidak menemui klien. Ia duduk di seberang seorang wanita parubaya bernama Laksmi, seorang pengacara yang namanya menjadi legenda di kalangan elit Jakarta. Laksmi dikenal sebagai hiu bergaun sutra, spesialis perceraian kelas atas dan sengketa aset yang tak pernah kalah. Widya menceritakan kronologi kejadiannya bukan dengan air mata, melainkan dengan ketenangan seorang eksekutif yang sedang memberikan laporan. Ia menjabarkan struktur asetnya, status pernikahannya, dan insiden tadi malam sebagai titik puncak dari eksploitasi finansial dan emosional yang sistematis. Laksmi mendengarkan tanpa interupsi. Jemarinya yang terawat mengetuk-ngetuk meja. Setelah Widya selesai, ia tersenyum tipis. Puan Widya, Anda datang ke tempat yang tepat. Anda tidak datang untuk curhat. Anda datang untuk menang. Saya suka itu. Saya tidak hanya ingin menang, sahut Widya. Matanya menatap Laksmi dengan intensitas dingin. Saya ingin memastikan mereka tidak mendapatkan apapun. Tidak sepeser pun. Tidak selembar pun daun dari taman saya. Bagus, kata Laksmi. Maka kita mulai bekerja. Langkah pertama adalah operasi senyap. Amankan benteng Anda sebelum kita mengumumkan perang. Selama 4 jam berikutnya, Widya mengeksekusi setiap instruksi Laksmi dengan presisi militer. Dari kantor pengacara itu, ia menelepon manajer bank prioritasnya, meminta pemindahan sebagian besar dana likuid ke rekening baru yang Satria bahkan tidak tahu keberadaannya. Ia mengubah semua kata sandi perbankan online, email, dan akses apapun yang mungkin diketahui Satria. Langkah berikutnya adalah yang tersulit. Ia harus kembali ke rumah itu. Saat ia tiba, ia menemukan Satria duduk di sofa dengan wajah kusut dan mata merah. Sisa-sisa dekorasi pesta yang belum sepenuhnya dibersihkan menjadi latar yang ironis. Widya, dari mana saja kamu? Aku telepon dari semalam. Seru Satria, setengah lega, setengah menuduh. Widya memasang ekspresi lelah dan terluka, sebuah topeng yang ia kenakan dengan sempurna. Aku butuh waktu sendiri. Satria, aku menginap di apartemen. Sebuah kebohongan kecil untuk melindungi lokasi orang tuanya. Satria mendekat, mencoba meraih tangannya.
Sayang, maafkan aku. Aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mama juga sudah menyesal. Widya menarik tangannya. Aku belum siap bicara. Satria. Aku butuh waktu. Permainan dimulai. Ia sengaja menunjukkan kerapuhan, membiarkan Satria dan keluarganya percaya bahwa ini hanyalah pertengkaran hebat yang pada akhirnya akan reda. Ia membiarkan mereka berpikir bahwa Widya yang mereka kenal, yang pemaaf, yang selalu mengalah demi kedamaian, hanya sedang terluka dan butuh waktu untuk pulih. Rasa aman palsu itu adalah senjata pertamanya. Sementara mereka menunggu badai reda, Widya sedang mempersiapkan tsunami. Bukti adalah raja, Puan Widya, kata Laksmi pada pertemuan kedua mereka. Perasaan Anda tidak akan berlaku di pengadilan, tapi data rekening koran dan kesaksian pihak ketiga akan berlaku. Atas saran Laksmi, Widya mengambil langkah berikutnya yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan, menyewa seorang penyelidik swasta. Namanya Pak Heru, seorang mantan polisi dengan tampang bosan namun mata yang tajam. Pertemuan mereka singkat dan langsung ke intinya. Saya ingin Anda mencari tahu semua yang Anda bisa tentang 3 orang ini, kata Widya, meletakkan foto Satria, Ibu Kartika, dan Vika di atas meja. Fokus pada keuangan, reputasi, dan rahasia apapun yang mereka simpan. Saya tidak butuh gosip. Saya butuh fakta yang bisa diverifikasi. Pak Heru mengangguk, memasukkan foto-foto itu ke dalam amplop. Beri saya waktu 1 minggu. Hasilnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Pak Heru bekerja seperti hantu. Tak terlihat namun efektif. Laporan pertama tiba melalui email terenkripsi 5 hari kemudian. Subjek: Satria. Laporan itu berisi bukti transaksi dari beberapa rekening bank Satria, yang diam-diam masih didanai oleh transfer bulanan dari Widya. Ada aliran dana yang konsisten ke beberapa situs judi online internasional. Total kerugiannya dalam 6 bulan terakhir mencapai angka ratusan juta. Pak Heru juga melampirkan rekaman suara, diperoleh secara legal di ruang publik, dari percakapan Satria dengan temannya di sebuah kafe, di mana ia mengeluh tentang kekalahan besar dan rencananya untuk meminta modal lagi pada Widya setelah situasi sedikit lebih tenang. Subjek: Vika. Penyelidikan terhadap Vika lebih sederhana. Pak Heru hanya perlu melakukan verifikasi ke universitas swasta ternama tempat Vika mengaku meraih gelar sarjana desain komunikasi visual. Lampirannya adalah surat balasan resmi dari pihak rektorat yang menyatakan bahwa nama Vika terdaftar sebagai mahasiswi, namun statusnya adalah drop out pada semester kelima karena tidak memenuhi syarat akademik. Ijazah yang ia gunakan untuk melamar kerja di sebuah agensi periklanan adalah palsu. Subjek: Ibu Kartika. Ini adalah mahakaryanya. Ibu Kartika adalah ratu di lingkaran sosialnya. Pak Heru berhasil menyusup ke dalam lingkaran itu dan menemukan adanya arisan eksklusif yang dikelola oleh Ibu Kartika. Namun, sistemnya janggal. Uang yang terkumpul jauh lebih besar dari yang dibagikan. Setelah mewawancarai beberapa mantan anggota yang keluar diam-diam, polanya menjadi jelas. Ini adalah skema Ponzi skala kecil. Arisan bodong. Ibu Kartika menggunakan uang setoran anggota baru untuk membayar anggota lama yang menang, sambil mengambil keuntungan besar untuk gaya hidupnya. Para korban adalah teman-temannya sendiri, yang terlalu malu untuk mengaku telah ditipu oleh sosialita terpandang seperti Ibu Kartika. Widya membaca setiap laporan itu di keheningan kamar hotelnya pada malam hari. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Hanya konfirmasi yang dingin. Selama ini ia hidup di tengah-tengah penjudi, penipu, dan pembohong. Mereka bukan hanya parasit. Mereka adalah predator yang membangun istana kebohongan mereka di atas kebaikannya. Ia menyimpan semua file itu ke dalam sebuah folder di hard drive terenkripsi. Nama foldernya: Amunisi. 1 minggu telah berlalu sejak malam pesta. Di rumah, Widya memainkan perannya dengan brilian. Ia berbicara seperlunya dengan Satria, menjaga jarak namun tidak memutus komunikasi. Ia bahkan menerima telepon dari Ibu Kartika yang menyuarakan permintaan maaf yang terdengar dipaksakan dan penuh dalih. Widya hanya menjawab, "Saya masih butuh waktu, Ma."
Mereka semua mengira ia sedang dalam proses memaafkan. Padahal, ia sedang dalam proses merakit senjata pemusnah massal. Di hadapan Laksmi, Widya mempresentasikan temuannya. Pengacara itu menatap tumpukan bukti di hadapannya dengan kilatan predator di matanya. "Puan Widya," katanya, "ini bukan lagi kasus perceraian. Ini adalah eksekusi." Mereka pun menyusun rencana serangan. Bukan serangan membabi buta, melainkan serangan bedah yang presisi, dirancang untuk melumpuhkan target satu persatu dan menyebabkan kehancuran psikologis maksimum. Fase 1. Strangulasi finansial. Langkah ini sudah berjalan. Rekening bersama dibekukan. Semua kartu kredit tambahan atas nama Satria dan Vika akan segera diblokir serentak pada hari H. Pengacara akan mengirimkan somasi resmi untuk menagih semua pinjaman pribadi yang pernah diberikan Widya kepada Satria, lengkap dengan bukti transfer yang rapi. Fase 2. Pembunuhan karakter karir. Bukti arisan bodong Ibu Kartika akan dibocorkan secara anonim ke admin grup WhatsApp sosialita paling berpengaruh di lingkaran mereka, lengkap dengan testimoni beberapa korban yang telah setuju untuk angkat bicara setelah dijamin kerahasiaannya. Surat verifikasi dari universitas mengenai status Vika akan dikirimkan dalam amplop tanpa nama ke Kepala Departemen SDM di kantornya. Fase 3. Pengusiran. Setelah mereka lumpuh secara finansial dan sosial, gugatan cerai akan dilayangkan bersamaan dengan perintah pengosongan rumah. Karena rumah itu adalah harta bawaan Widya, secara hukum mereka tidak punya hak untuk tinggal di sana. Ini akan menjadi pukulan terakhir yang paling simbolis. Widya menatap bagan alur yang mereka buat di papan tulis. Setiap kotak terhubung dengan panah yang jelas, menuju satu kata di akhir, kehancuran. "Apakah Anda yakin dengan ini?" tanya Laksmi, memberinya satu kesempatan terakhir untuk mundur. Widya teringat wajah orang tuanya yang kebingungan di trotoar yang dingin. Ia teringat keheningan suaminya saat ia paling membutuhkannya. "Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya," jawabnya. Wanita yang dulu akan menangis dan mencari jalan damai telah mati. Yang tersisa adalah seorang arsitek. Dan kini, ia sedang merancang sebuah kehancuran yang sempurna. Jumat malam. 2 minggu setelah insiden itu, Pak Heru mengirimkan satu pesan singkat pada Widya. Target, Satria, berada di lounge Hotel X bersama teman-temannya. Suasana terlihat normal dan ceria. Itulah pelatuknya. Saat Widya sedang menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tuanya di hotel, suaminya justru sedang bersenang-senang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia pasti mengira Widya sudah mulai melunak, bahwa semuanya akan kembali normal. Widya permisi sebentar, berjalan ke balkon kamarnya yang menghadap kota. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk. Kemudian, ia menekan nomor Satria. Telepon tersambung setelah beberapa dering, diiringi suara musik dan tawa di latar belakang. "Sayang, akhirnya kamu telepon. Aku baru mau telepon kamu. Kamu di mana?" "Suaraku kedengaran, kan? Di sini agak berisik," sapa Satria. Suaranya terdengar ringan dan tanpa beban. Widya tidak membalas sapaannya. Suaranya datar, dingin, dan tanpa emosi, bagaikan suara mesin. "Satria, dengar baik-baik. Aku sudah mengajukan gugatan cerai melalui pengacaraku pagi ini." Keheningan seketika menyelimuti ujung telepon di seberang. Suara musik dan tawa seolah menjauh. "Suratnya akan sampai di rumah besok," lanjut Widya. "Anggap saja ini pemberitahuan tidak resmiku." Apa?" Suara Satria tergagap. Panik. "Cerai? Widya, kamu jangan bercanda. Kita bisa bicarakan ini. Aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi," potong Widya. Ia diam sejenak, membiarkan teror merayap di benak suaminya. "Oh, dan satu lagi." "Apa?" tanya Satria dengan suara bergetar. Widya menatap pantulan wajahnya di kaca jendela balkon. Wajah seorang wanita asing yang tegas dan tak kenal ampun. Ini baru permulaan. Klik. Ia menutup telepon, tidak memberikan Satria kesempatan untuk memohon, berdalih, atau marah.
Panggilan itu selesai. Deklarasi perang telah diumumkan. Di seberang sana, pesta suaminya baru saja berakhir. Dan di balkon ini, perang Widya baru saja dimulai. Kepanikan adalah binatang buas yang melumpuhkan. Bagi Satria, binatang itu kini sedang mencengkeram lehernya. Setelah panggilan telepon singkat dari Widya, ia mencoba menelepon balik puluhan kali. Nomor itu tidak aktif. Ia pulang ke rumah dalam keadaan linglung, melewati sisa-sisa kemegahan pesta ibunya yang kini terlihat seperti sampah. Sabtu pagi, ketakutannya menjadi nyata. Seorang kurir berjaket resmi datang mengantarkan sebuah map tebal. Di dalamnya, surat gugatan cerai terlampir dengan rapi, bahasanya dingin dan legalistik, menjabarkan tuntutan perpisahan tanpa pembagian harta bersama karena semua aset adalah milik Widya sebelum pernikahan. Saat ia masih menatap dokumen itu dengan tangan gemetar, ponselnya berdering. Vika, adiknya, menjerit di seberang sana. Mas Satria, gila, kartu kreditku ditolak. Ditolak, pas lagi bayar perawatan di salon paling hits. Aku malu setengah mati. Semua orang lihat. Satria segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jantungnya serasa jatuh ke lambung. Akun bersama yang biasa ia gunakan untuk pengeluaran pribadinya, yang selalu terisi otomatis setiap awal bulan, kini saldonya nol besar. Semua kartu kredit tambahan yang ia pegang, beserta kartu yang ia berikan pada ibu dan adiknya, statusnya diblokir. Keran uang telah ditutup. Bukan sekadar menetes, tapi ditutup paksa hingga kering kerontang. Seolah itu belum cukup, kurir lain datang siang harinya. Kali ini, mapnya berlogo sebuah firma hukum ternama. Isinya lebih mengerikan dari surat cerai. Itu adalah somasi, surat peringatan hukum. Di dalamnya, pengacara Widya, Laksmi, menuntut pengembalian dana atas serangkaian pinjaman pribadi yang diberikan Widya kepada Satria selama 3 tahun terakhir. Totalnya mencapai hampir 1 miliar rupiah. Setiap transaksi pinjaman dilampirkan dengan bukti transfer bank yang tak terbantahkan, lengkap dengan tanggal dan keterangan transfer yang dulu Satria anggap sepele, pinjaman dana talangan, pinjaman modal usaha fiktif, pinjaman darurat. Ibu Kartika, yang tadinya marah-marah karena pestanya dirusak, kini ikut membaca surat itu dengan wajah pucat pasi. Apa-apaan ini? Dia menagih uang yang dia berikan pada suaminya sendiri? Wanita gila. Pekik Ibu Kartika. Ini bukan sekadar tagihan, MA, desis Satria, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini pernyataan perang. Dia tidak main-main. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka yang nyaman, Satria dan keluarganya merasakan teror yang sesungguhnya. Mereka selama ini hidup di sebuah istana megah, tidak menyadari bahwa seluruh fondasinya terbuat dari satu pilar tunggal. Dan pilar itu, Widya, baru saja menarik dirinya keluar. Kini, istana itu mulai runtuh menimpa kepala mereka. Target berikutnya adalah mahkota Ibu Kartika, reputasi sosialnya. Widya tahu bahwa bagi ibu mertuanya, kehilangan muka lebih buruk daripada kehilangan uang. Serangannya pun dirancang untuk menghancurkan citra yang telah dibangun Ibu Kartika seumur hidupnya. Senin sore, di grup WhatsApp, Socialite Circle Jakarta, yang beranggotakan para wanita paling terpandang di kota, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel sang admin grup. Pesan itu kemudian diteruskan ke dalam grup. Isinya tidak menuduh secara langsung, melainkan dibungkus sebagai sebuah peringatan penuh keprihatinan. Selamat sore, ibu-ibu sekalian. Sekadar berbagi info dan pengingat untuk kita semua agar lebih berhati-hati. Saat ini sedang marak modus penipuan berkedok arisan high-end. Sistemnya, uang dari anggota baru dipakai untuk membayar kocokan anggota lama. Kelihatannya lancar, tapi sebenarnya hanya menunggu waktu untuk ambruk. Salah satu ciri utamanya adalah pengelola arisan sering menolak untuk transparan mengenai aliran dana. Mohon waspada jika ada yang merasa janggal dengan arisan yang sedang diikuti. Jangan sampai nama baik dan persahabatan kita hancur karena uang. Terima kasih. Pesan itu seperti percikan api di gudang mesiu. Tidak ada nama yang disebut, tetapi detailnya, arisan high-end.
pengelola yang tidak transparan, terlalu spesifik bagi anggota, arisan eksklusif yang dikelola Ibu Kartika. Desas-desus langsung menyebar. Para anggota yang selama ini ragu, kini mulai saling bertanya di jalur pribadi. Puncaknya terjadi pada hari Rabu, di acara amal tahunan yang dihadiri Ibu Kartika. Ia datang dengan gaun terbaiknya, berusaha menunjukkan bahwa tidak ada yang salah. Namun, suasana terasa berbeda. Meja yang biasanya penuh menyambutnya, kini menyisakan beberapa kursi kosong di sekitarnya. Orang-orang berbisik saat ia lewat. Lalu, seorang wanita, korban yang selama ini diam, menghampirinya. Kartika, sapanya dengan suara pelan namun tegas, membuat beberapa orang di dekatnya menoleh. Aku sudah 3 bulan tidak dapat arisan. Teleponmu susah dihubungi. Apa benar yang aku dengar tentang uang arisan itu? Wajah Ibu Kartika memerah. Jangan bicara sembarangan, Jeng. Tentu saja tidak benar. Tapi penyangkalannya terdengar lemah. Pertanyaan itu memecah kebisuan. Satu persatu, anggota lain mulai mendekat, menyuarakan kekhawatiran serupa. Dalam sekejap, Ibu Kartika yang dihormati berubah dari pusat perhatian menjadi pusat tuduhan. Ia terkepung, terhina. Ia melarikan diri dari acara itu dengan perasaan malu yang luar biasa. Ponselnya tak henti-hentinya berdering, dipenuhi panggilan dan pesan marah dari para teman yang kini menuntut uang mereka kembali. Reputasinya, mahkotanya yang paling berharga, telah hancur menjadi debu dalam waktu kurang dari 72 jam. Sementara ibunya dilalap api sosial, Vika menghadapi nerakanya sendiri. Setelah insiden kartu kredit yang memalukan, ia berusaha hidup normal, mengandalkan gajinya sebagai desainer junior di sebuah agensi periklanan yang cukup ternama. Ia percaya diri, merasa posisinya aman karena portofolio dan ijazah, bona fide, yang ia miliki. Kamis pagi, sebuah amplop coklat tanpa alamat pengirim mendarat di meja Direktur Sumber Daya Manusia, SDM, agensi tersebut. Isinya hanya 2 lembar kertas. Lembar pertama adalah fotokopi ijazah sarjana desain komunikasi visual atas nama Vika. Lembar kedua adalah surat resmi berkop universitas yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa Vika tidak pernah menyelesaikan studinya dan berstatus drop out. Tidak ada ancaman, tidak ada catatan. Hanya fakta yang telanjang. Pukul 11 siang, email singkat masuk ke komputer Vika. Mohon segera ke ruangan Direktur SDM. Vika berjalan dengan langkah ringan, berpikir mungkin akan ada proyek baru atau bonus. Namun, saat ia masuk, ia melihat wajah dingin sang direktur dan 2 lembar kertas itu di atas meja. Vika, bisakah kamu jelaskan ini? Tanya sang direktur, menunjuk ke arah surat dari universitas. Dunia Vika seakan berhenti berputar. Darah surut dari wajahnya. Ia mencoba berdalih, mengatakan mungkin ada kesalahan administrasi, tapi tatapan tajam sang direktur mematahkan semua kebohongannya. Pemalsuan dokumen adalah pelanggaran serius. Vika, kata direktur itu dengan nada final. Kami tidak punya pilihan selain menghentikan kontrak kerjamu. Efektif segera. Mohon serahkan semua aset perusahaan dan kosongkan mejamu sebelum jam makan siang. Vika dipecat. Bukan sekadar dipecat, tapi dipecat dengan catatan penipuan. Berita itu menyebar dengan cepat di lingkungan agensi yang gemar bergosip. Dalam dunia industri kreatif yang kecil dan saling terhubung, namanya kini masuk daftar hitam. Masa depannya yang ia banggakan, yang dibangun di atas kebohongan, telah runtuh hingga ke fondasinya. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa reputasi, Vika kembali menjadi bukan siapa-siapa. Satria merasa seperti berada di tengah-tengah gedung yang sedang dihancurkan. Setiap hari, satu pilar penyangga hidupnya dihantam hingga hancur. Ibunya mengurung diri di kamar, menolak menjawab telepon. Adiknya pulang sambil menangis histeris, membawa kardus berisi barang-barang dari mejanya. Dan ia sendiri terjebak di antara mereka, tak berdaya. Saat ia pikir situasi tidak bisa lebih buruk lagi, bom waktu berikutnya meledak. Jumat sore, ponselnya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan malas. Halo, Satria.
Suara di seberang terdengar berat dan tidak ramah. Sudah lama tidak ada kabar. Mainannya seru, ya? Sampai lupa sama kewajiban. Satria langsung duduk tegak. Ia kenal suara itu. Itu adalah suara orang dari situs judi online tempat ia menumpuk utang. Seorang penagih yang selama ini tidak bisa melacaknya. Saya akan segera bayar. Gagap Satria. Bagus. Karena kesabaran bos sudah habis. Kami tahu sekarang kamu tinggal di mana. Kami tahu mobil apa yang kamu pakai. Kata suara itu. Kami beri waktu sampai Minggu malam. Kalau tidak, kami yang akan datang berkunjung. Dan kunjungan kami tidak pernah ramah. Telepon ditutup. Jantung Satria berdebar kencang. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Selama ini ia selalu merasa aman di balik bayang-bayang Widya. Seolah menjawab pertanyaannya, bel rumah berbunyi. Melalui kamera interkom, ia melihat dua pria bertubuh besar dan berwajah keras berdiri di depan gerbang. Mereka tidak menekan bel lagi. Mereka hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah rumah. Sebuah pesan tanpa kata. Teror kini memiliki wujud fisik. Ini bukan lagi soal kehilangan kemewahan, tapi soal keselamatan nyawa. Satria terkunci di dalam rumah megah itu, yang kini terasa seperti penjara kaca. Ia tidak punya uang. Keluarganya berantakan. Dan di luar sana, serigala-serigala lapar sudah mengendusnya. Pukulan terakhir datang pada hari Senin di minggu berikutnya. Pagi itu, Satria, Ibu Kartika, dan Vika sedang duduk di ruang makan dalam keheningan yang mencekam, masing-masing tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Tiba-tiba, bel berbunyi dengan nada resmi. Di depan pintu, berdiri seorang jurusita dari pengadilan, didampingi oleh dua petugas keamanan. Pria itu menyerahkan sebuah amplop besar kepada Satria. Surat perintah pengosongan aset dari pengadilan negeri, katanya dengan suara datar. Sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Puan Widya Prameswari, selaku pemilik tunggal properti ini, Anda dan penghuni lainnya yang tidak memiliki hak tinggal, diminta untuk mengosongkan properti ini dalam waktu 7 hari kalender terhitung sejak hari ini. Satria membaca dokumen itu dengan tatapan kosong. Ibu Kartika merebutnya. Matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin. Ini rumah anak saya juga. Menurut catatan kepemilikan dan perjanjian pranikah yang terdaftar, properti ini sepenuhnya milik penggugat. Bu, jawab jurusita itu dengan sabar namun tegas. Jika properti tidak dikosongkan pada batas waktu yang ditentukan, kami akan kembali untuk melakukan pengosongan paksa sesuai prosedur. 7 hari. 7 hari untuk berkemas dan pergi dari istana, yang selama ini mereka anggap milik mereka. Ironi itu begitu menyakitkan hingga terasa seperti racun. Dulu, mereka berpesta pora di dalam, sementara orang tua Widya terhalang di luar gerbang. Sekarang, hukum sendiri yang datang untuk mengusir mereka keluar dari gerbang yang sama. Widya tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Ia tidak perlu ada. Sistem yang ia gerakan bekerja untuknya dengan efisiensi yang dingin. 1 minggu kemudian, sebuah truk angkut kecil berhenti di depan rumah megah itu. Satria, Ibu Kartika, dan Vika, dengan wajah kuyu dan kalah, mengangkut beberapa kotak berisi sisa-sisa kehidupan mereka. Saat mereka berdiri untuk terakhir kalinya di trotoar, menatap rumah yang telah menjadi saksi keserakahan dan kejatuhan mereka, mereka akhirnya mengerti. Widya tidak hanya menceraikan Satria. Ia telah melikuidasi mereka. Ia telah menghapus mereka dari hidupnya, dari rumahnya, seolah mereka semua adalah investasi buruk yang harus segera dilepaskan. Mereka kini persis seperti orang tua Widya pada malam itu, terusir dan berada di luar, menatap ke dalam dunia yang bukan lagi milik mereka. Kejatuhan mereka tidak diiringi dengan martabat. Setelah diusir dari istana Pondok Hijau, sisa-sisa keluarga Satria terpaksa menyewa sebuah rumah kontrakan kecil dengan 3 kamar di pinggiran kota. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan suara bising dari jalanan masuk tanpa saringan. Kontras yang brutal dari kehidupan mereka sebelumnya. Di dalam kungkungan sempit itulah, fasad keluarga yang harmonis hancur berkeping-keping. Tanpa kemewahan untuk menutupi keretakan dan tanpa uang Widya sebagai perekat,
Mereka berbalik saling menyerang seperti serigala yang terkurung dalam satu kandang. "Ini semua salahmu," jerit Ibu Kartika pada Satria suatu malam. Suaranya melengking di ruang tamu yang sempit. Wajahnya yang dulu terawat kini kuyu dan penuh amarah. "Kalau saja kamu bisa menjadi laki-laki sejati dan mengendalikan istrimu, kita tidak akan berakhir di tempat menjijikan ini. Kamu lemah, sama seperti almarhum ayahmu." Satria, yang sedang merokok dengan gusar di dekat jendela, membanting puntungnya. "Aku lemah? Siapa yang setiap hari meracuni pikiranku? Siapa yang selalu menuntut ini itu seolah Widya adalah bank pribadi? Mama yang serakah. Keserakahan Mama yang membuat Widya muak." "Jangan salahkan aku," balas Ibu Kartika. "Itu sudah kewajiban menantu untuk berbakti." Vika, yang keluar dari kamarnya dengan mata bengkak, menimpali dengan histeris. "Cukup. Kalian berdua sama saja. Egois. Gara-gara drama kalian, masa depanku hancur. Aku dipecat. Namaku jelek di mana-mana. Apa kalian pernah memikirkan aku?" Pertengkaran itu menjadi ritual harian mereka. Saling menyalahkan, mengungkit kesalahan masa lalu, meneriakkan kekecewaan. Ibu Kartika menyalahkan Satria karena menikahi perempuan ular. Satria menyalahkan ibunya karena telah menjadi parasit. Vika membenci keduanya karena telah menghancurkan dunianya. Ikatan yang mereka kira adalah cinta keluarga, ternyata hanyalah aliansi kepentingan yang dibangun di atas uang Widya. Ketika uang itu hilang, yang tersisa hanyalah 3 individu egois yang terperangkap dalam kebencian satu sama lain. Kehancuran finansial dan sosial yang dirancang Widya hanyalah pemicunya. Mereka sendirilah yang menghancurkan jiwa keluarga mereka dari dalam. Dihimpit oleh pertengkaran di rumah dan teror dari para penagih utang, Satria mencapai titik terendahnya. Ia menjual satu-satunya aset yang tersisa atas namanya, sebuah jam tangan mewah hadiah dari Widya dulu, untuk membayar sebagian kecil utangnya dan bertahan hidup. Dalam keputusasaan total, ia melakukan satu langkah terakhir yang paling memalukan. Ia mencari tahu alamat kantor Widya Cipta Kreasi. Suatu sore, ia muncul di lobi yang megah dan berkilauan, sebuah dunia yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Kemejanya kusut, wajahnya tidak terawat, dan matanya memancarkan keputusasaan yang liar. Resepsionis sempat mencoba menahannya, tetapi ia memaksa masuk saat melihat Widya keluar dari ruang rapat. "Widya!" panggilnya. Widya berhenti. Ia menatap pria di hadapannya. Ia nyaris tidak mengenalinya. Pria menawan dan arogan yang pernah menjadi suaminya telah lenyap, digantikan oleh sosok yang rapuh dan menyedihkan ini. "Aku perlu bicara denganmu," kata Satria. Suaranya serak. Widya menatapnya tanpa ekspresi, lalu memberi isyarat pada petugas keamanan untuk mundur. Ia membawanya ke sebuah sudut lobi yang sepi. Di sanalah Satria runtuh. Ia berlutut di lantai marmer yang dingin, menggenggam ujung celana Widya, dan menangis terseduh-seduh. Tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. "Aku salah, Widya. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku pengecut," isaknya. "Aku dibutakan oleh Mama dan gaya hidup. Seharusnya aku membelamu. Seharusnya aku memilihmu. Setiap malam aku tidak bisa tidur, memikirkan wajah orang tuamu di luar gerbang itu." Ia mendongak. Wajahnya basah oleh air mata. "Tapi aku masih mencintaimu, Widya. Sungguh. Beri aku satu kesempatan terakhir. Aku akan bekerja. Aku akan berubah. Aku akan melakukan apa saja. Kita mulai lagi dari nol." Widya menatapnya dari atas. Tidak ada amarah di matanya. Tidak juga kebencian. Anehnya, yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Seolah sedang melihat orang asing. Pria yang berlutut di hadapannya ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia menarik napas pelan. "Berdirilah, Satria. Jangan permalukan dirimu lebih jauh." Saat Satria bangkit, Widya menatap matanya dan mengucapkan kata-kata yang menjadi penutup terakhir bagi kisah mereka. "Cinta butuh rasa hormat untuk bisa hidup,
Dan kamu membunuhnya malam itu. Kesempatanmu habis di saat kau membiarkan orang tuaku kedinginan di luar gerbang, sementara kau berpesta di dalam. Ia berbalik. Langkahnya mantap dan tidak ragu-ragu. Selamat tinggal, Satria. Widya berjalan meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan Satria yang terisak sendirian di lobi megah sebuah kerajaan yang tidak akan pernah menjadi miliknya lagi. Beberapa minggu kemudian, rumah besar di Pondok Hijau itu terasa hampa. Gema langkah kaki terdengar di ruangan-ruangan yang kosong. Para pekerja dari perusahaan pindahan sibuk mengangkut kotak-kotak terakhir. Widya telah memutuskan untuk menjualnya. Terlalu banyak kenangan buruk yang menempel di dindingnya. Ia berdiri sendirian di ruang keluarga, menatap ke arah taman tempat pesta yang menghancurkan hidupnya pernah digelar. Perang telah usai. Musuh telah dikalahkan. Tapi ia tidak merasakan euforia kemenangan. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang dalam dan sunyi. Ia merenungkan beberapa bulan terakhir. Untuk mengalahkan monster, ia terpaksa harus menjadi monster itu sendiri. Dingin, penuh perhitungan, dan tanpa ampun. Ia tidak menyesali tindakannya. Ia melihatnya sebagai prosedur bedah yang menyakitkan namun perlu untuk mengangkat kanker dari hidupnya. Wanita naif dan pemaaf yang selalu berusaha menjaga kedamaian dengan mengorbankan dirinya sendiri telah mati. Ia berduka untuk wanita itu, untuk kepolosannya yang hilang. Namun ia tidak menginginkannya kembali. Wanita yang berdiri di sini sekarang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia ditempa oleh api pengkhianatan, dan ia berhasil keluar menjadi baja. Matanya tertuju pada satu benda terakhir yang tertinggal di atas perapian. Sebuah bingkai perak berisi foto pernikahannya dengan Satria. Keduanya tersenyum bahagia ke arah kamera. Sebuah senyum dari masa lalu yang terasa seperti kehidupan orang lain. Widya mengambil bingkai itu. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu. Wajah seorang wanita yang penuh harapan. Ia menghela napas. Lalu dengan gerakan tenang, ia meletakkan bingkai itu dengan posisi telungkup ke dalam sebuah kardus bertuliskan, dibuang. Bukan dengan amarah, tapi dengan penerimaan. Itu adalah babak yang telah selesai. Buku itu kini tertutup. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti. Begitu pula kehidupan Widya. Ia tidak lagi tinggal di istana kaca yang dingin itu. Ia membeli sebuah rumah di kawasan yang lebih tenang dan asri. Rumah itu tidak semegah yang dulu, tetapi jauh lebih hangat. Dengan keahliannya, ia merombaknya menjadi sebuah hunian tropis modern yang nyaman, dengan taman belakang luas yang dipenuhi bunga dan tanaman herbal. Bagian terbaiknya adalah, ia tidak tinggal sendirian. Ia merancang sebuah paviliun kecil yang terhubung dengan rumah utama, khusus untuk orang tuanya. Kini, setiap pagi ia bisa sarapan bersama mereka. Ia bisa melihat bapaknya membaca koran di teras, atau membantu ibunya menyiram tanaman. Tawa mereka yang tulus menjadi musik latar dalam kehidupannya yang baru. Inilah harta yang sesungguhnya, kedamaian yang tak ternilai harganya. Bisnisnya berkembang pesat. Dengan pikiran yang jernih dan energi yang tidak lagi terkuras oleh drama keluarga, ia menjadi lebih kreatif dan fokus. Ia juga mulai menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia bergabung dengan sebuah studio keramik, menemukan ketenangan dalam membentuk tanah liat menjadi karya seni. Ia menyambung kembali tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat lama yang sempat ia abaikan. Perlahan tapi pasti, Widya membangun kembali kebahagiaannya. Bukan kebahagiaan semu yang terlihat sempurna dari luar, melainkan kebahagiaan sejati yang berakar dari kedamaian batin, cinta yang tulus, dan penghargaan terhadap diri sendiri. 1 tahun kemudian, sore itu, semburat jingga matahari mewarnai langit Jakarta. Widya sedang duduk di teras belakang rumah barunya, menikmati teh melati bersama kedua orang tuanya. Mereka sedang membicarakan hal-hal sederhana, resep masakan baru yang ibunya coba, kelakuan lucu kucing tetangga. Bunga mawarmu akhirnya mekar, enduk, kata bapaknya, menunjuk ke sudut taman. Cantik sekali. Widya tersenyum. Iya, Pak. Butuh kesabaran ekstra merawatnya. Ponselnya di atas meja bergetar. Sebuah panggilan video dari nomor internasional.
Itu adalah firma arsitektur ternama dari Italia yang beberapa bulan terakhir menjajaki kemungkinan kolaborasi dengannya untuk proyek sebuah resor butik mewah di pesisir Amalfi. Wajahnya bersinar saat ia berbicara dengan antusias dalam bahasa Inggris yang fasih, mendiskusikan konsep dan jadwal. Matanya berbinar dengan gairah profesional yang menjadi ciri khasnya. Setelah panggilan selesai, ibunya menatapnya dengan senyum hangat. Kabar baik, sepertinya. Widya meletakkan ponselnya. Ia memandang wajah ayah dan ibunya yang damai, bermandikan cahaya senja. Ia memandang tamannya yang subur, hasil dari kerja keras dan kesabarannya. Ia merasakan kehangatan cangkir teh di tangannya. Semuanya terasa pas. Semuanya terasa benar. Ia balas tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan lapang, tanpa beban sedikit pun dari masa lalu. Kabar sangat baik, Bu. Jawabnya. Langitnya cerah sekali hari ini. Dan memang benar. Di atas kepalanya, langit terbentang luas, bersih, dan penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Ia tidak hanya memenangkan perang, ia telah memenangkan kembali dunianya. Dan kini, ia siap untuk terbang.